Oke, kembali lagi sama aku Fahri Aditya. Pada video kali ini aku mau bincang santai. Diulang Pak nih? Diulang ya. Jadi kemarin Fadli itu udah ke rumah, udah saya siapin tempat oke kan ya. Oke, udah set tempat oke gitu, Bang. Udah kita set, ternyata Ternyata lupa gagal. tidak kerekod. Tidak kerekod. Mantap. Spesial banget lah karena proses perekaman ini kita buat udah 2 minggu ya, Bang ya. 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Semangat Fan. Nah, baru sampai fotonya udah post badan. Udah ya, Di-post. udah di post ya. Alhamdulillah banyak yang ini, Bang, banyak yang respon bagus. Banyak Ini bagus. nih bakal kayak gimana nih. Tapi gitu kan. videonya? Tapi videonya belum. Belum, mantap. Malah yang aku tayangin video sebelumnya. Mantap. Oke. Ya, astagfirullah. Jadi pada bincang santai kali ini aku bareng Muhammad Dwi Dharma Yusda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kayak gimana, tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe, oke? Oke, untuk teman-teman di rumah, tetap support channel Fandri. Caranya dengan like, subscribe, habis itu komen aja, komen apa aja. Terus aja. And enjoy the video. Also don't forget to subscribe. Makasih. All alive. The devil's in the detail, lingered inside. Oh, a holy crime. But how can I hide you without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. You took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Going around like nonsense. Playing with the monsters. They brought me alive, but got no Oke, jadi gini nih, Bang. Siapa Fadli? Jadi aku sama Bang Dwi ini kan dulu SMA itu junior sama senior. Yes. Kemudian kuliah juga junior sama senior. Kita bareng terus nih, Bang. Bareng terus. Apa jodoh ya? Yes. Jangan. Jangan. Jadi gini, Bang. Kan aku lihat tuh abang nih ada beberapa kegiatan kan. Ada Biar enggak kayak pengangguran kan? Kayak pengangguran. Jadi bergiat kan? Ada beberapa kegiatan. Bisa disebutkan tuh, Bang, apa tuh kegiatan? Suka merendah. Ini merendah untuk meroket. Gini-gini aja. Gini-gini aja. Berkegiatan selama di jalan Allah. Alah. Abang kan SMA kan di Pontianak nih. Tuh. Kemudian domisili juga di Pontianak. Pontianak mantap. Domisili Pontianak. Kenapa, Bang? Apa untuk melanjutkan studi itu memilih di luar kota Pontianak? Panjang sih itu. Ceritanya panjang. Singkat. Disingkat, saya tamat kuliah tahun 2011. Tamat SMA. Tamat SMA. 2011, tamat SMA. Sempat kuliah di Pontianak, ada di satu universitas. Dari Santa Universitas. Waktu itu ngambil apa ya? Ambil pendidikan, guru. Pendidikan guru. Nah itu jadi guru asik. Dan cuma 1 minggu masuk. Terus itu cabut. Karena this is not me. Yes. Jadi waktu itu kan kita ya gimana ya? Tamat SMA pressing banyak kan. Kita asal-asal aja gitu kan. Asal yang penting. Yang penting kayak kuliah gitu. Jadi kayak melakukan sesuatu yang bukan kita ingini gitu kan. Cuman buat memuaskan orang lain kan. Ada sistem yang salah dibentuk dari awal. Maksudnya SMA Fadli tau lah, Fadli aktif organisasi kan. Biarpun kita tidak ketemu di bangku SMA, jauh tingkatnya kan. Fadli itu saya keluar, Fadli masuk kan. Iya. Cuman di SMA kita aktif juga. Cuman sampai tahap kita tamat SMA itu kita masih belum tahu apa yang mau kita pilih. Masih belum tahu apa yang mau kita pilih. Bahkan tamat mungkin saya yang salah berproses atau yang membuat sistem salah, mungkin saya juga yang salah prosesnya. Jadi ada waktu endingnya saya ngambil gap year. Jadi di gap year itu saya menggali lah. Saya gali apa yang benar-benar saya mau. Coba saya gali lebih dalam lagi tentang diri kita sendiri. Sampai di tahap tahun selanjutnya saya memutuskan ngambil di luar negeri. Luar negeri. Sempat ya. Sempat ngambil di luar negeri. Oke.
Ngambilnya waktu itu bisnis manajemen Bisnis manajemen di luar negeri. di Australia. Australia, mantap. Bisnis manajemen Aduh, passion luar ya, negeri fashion. passion ya. Oke. Tapi tidak mulus Pak, Tidak mulus. tidak mulus. Waktu itu semua udah kita urus, kampus udah ACC. Trouble-nya waktu itu kita di visa. Di visa saya itu 2 kali apply, 2 kali di reject. Di reject sama US Embassy. Jadi dari sini udah nyerahkan file di ACC, di US Embassy, kalian mantap. Saya di reject 2 kali. Saya kulik kok bisa sih 2 kali apply di reject. Ternyata waktu itu hubungan diplomatik antara kita dulu belum tahu ya, dulu belum tahu hubungan diplomatik Indo sama Aussie pada saat saya apply itu lagi emang panas saat itu. Jadi 2 kali reject dan saya stres. Ini ikhtiarnya udah bukan main Pak, ikhtiar saya udah bukan main gitu. Apapun, yuk gas gitu kan. Gas, yang penting bisa sampai sana. Preparation gas, TOEFL naikkan gas, tadi nggak tahu apa kan. Itu pakai TOEFL atau IELTS? Pakai TOEFL, TOEFL masih kacau bahasa Inggris kan. Demi TOEFL skornya bagus, saya gas, udah dapat semua, persiapan udah matang, trouble-nya di embassy. Jadi saya Rezeki ya, Bang. belum rezeki. Bisa nggak? Lalu sempat mau kuliah ke luar negeri, kemudian habis ngapain tuh, Bang? Nah itu waktu 2 kali gagal apply itu kan saya sambil kerja waktu itu freelance asik. Terus di tahap saya agak stres dengan itu, saya memutuskan untuk jalan. Saya ngetrip di Jawa, pada saat itu di Jogja. Stay di Jogja kan banyak teman-teman di Jogja tuh. Banyak teman. Saya ke Jawa Timur, saya kemana pokoknya ngetrip lah. Jadi ngilangin stres. Ngetrip kemana-mana, ketemu orang banyak berarti. Ketemu orang banyak, buka wawasan sedikit-sedikit ya nggak? Dan waktu itu kebetulan teman trip saya waktu di Bromo cocok tuh sama kita ketemu masyarakat internasional lah waktu itu tadi kan. Saya CS kental, bahasanya CS kental. Saya akrab dengan ada 2 orang, 1 orang Taiwan, 1 orang UK. Lama dia, berapa bulan ya. Jadi itulah kita tukar pendapat, sharing. Saya nanya gimana sih Mek, biar aku nggak salah milih nih. Dan milih jurusan itu tidak salah. Jadi dia ngajarin lah gimana menggali diri kan, dan saya lakukan. Saya coba gali diri saya waktu itu, ternyata saya punya passion di internasional politik, ya kan, politik nasional. Politik Jadi internasional. yang cocok kayaknya gimana kita biar bisa tahu dunia internasional. Jadi kita mengambil HI dan Pantri juga ambil HI. Alasan Pantri apa? Alasan aku kemarin tuh ngambil HI itu karena aku tidak lolos di SNPTN. Waduh. Cuma gitu doang, cuma itu doang. Lalu SNPTN, lalu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada saat itu buka pendaftaran di SMA Muhammadiyah 1. Nah akhirnya tebak-tebak berhadiah lah, kita ikut iseng-iseng. Iseng-iseng berhadiah ya? Iseng-iseng berhadiah. Nggak sempat ngambil gap year? Tidak sampai ngambil gap year. Akhirnya ngobrol sama orang tua, oke, kita akhirnya berangkatlah buat berproses di Yogyakarta melanjutkan studi. Berarti abang itu ya prosesnya panjang ya, ada gap year, kemudian banyak pengalaman juga kan sampai akhirnya memilih jurusan yang benar-benar pas pada saat itu. Pada saat itu saya anggap itu sangat pas. Abang masuk di hubungan internasional di salah satu universitas yang ada di Yogyakarta ini kan. Ada nggak mata kuliah yang paling abang suka pada saat itu? Aku tuh suka mata kuliah tuh tergantung siapa yang ngajar. Tergantung dosen. Jadi saya memang suka tipikal praktisi yang ngajar. Kan kita ada beberapa akademisi memang sekadar-kadar bagus, tapi kalau kita itu lebih suka, saya dari dulu emang lebih suka lo praktisi yang ngajar. Ada beberapa dosen kita memang praktisi kan yang ngajar politik, mungkin kita sama-sama dosennya. Ada yang ngajar politik dia memang dewan dulunya, ya kan?
ada yang ngajar ekonomi internasional, basicnya dia emang pengusaha. Jadi saya suka yang kayak gitu-gitu. Saya suka. Jadi saya sangat membuka kepala dari pada saat awal. Cuman ya biasa lah kita kuliah kan nggak semua dosen cocok. Berarti Tidak cocok TA. Hidup TA. Yang suka TA mantap. jangan Jangan tidak boleh ditiru nih. tidak bahaya. bertanggung jawab terhadap pilihan. Bisa abang sebutkan satu mata kuliah yang sesuai dengan abang inginkan, kemudian yang dosennya juga pas yang aja. Internasional ekonomi tidak. Berarti di HI abang paling suka pada saat itu ekonomi internasional. Tapi kadang suka yang lain, maksudnya pas dosen pas gitu kan, asik nih. Deliver yang disampaikan itu bukan cuma ilmu buku praktek gitu kan. Untuk praktek dan pengalaman juga ya dia sesuai lah kan, dia kan Ada dosen yang bilang gini kan, jangan bilang anak hati kalau kamu belum nyetrik ke negara lain. Sudah belum ada kesempatan. belum anak iya. Belum ada HI. Abang masih ini abal-abal, HI abal-abal. Iya, abal-abal. Oh, ya, abal. Cuma kuliah pulang berorganisasi Enggak, dah. di Fadli ini mantap di Jogja. Jadi ada sejarah yang bikin saya nggak serupa dengan Fadli. Pertama kali dia negor saya dulu. Padahal kita nggak pernah ketemu di SMA. Abang IPM kan? IPM apa BIMEN? Pimen, Abang BIMEN kan? Iya. Jadi kita akrab. akrab akhirnya nyambung kan. Pengalaman abang sampai abang memutuskan untuk oke lah aku masuk ke jurusan ini. Kemudian di perjalanan ada beberapa mata kuliah yang abang suka, ada yang beberapa mata kuliah yang tidak suka. Yang suka tadi contohnya kayak ekonomi internasional. Jadi untuk mun di rumah nih, kalau memilih ekonomi internasional, Apa namanya Mun? mun. Wes Mun. Jadi untuk mun di rumah kalau mau milih jurusan HI ini salah satu mata kuliahnya ada ekonomi internasional. Jadi kalau yang suka ekonomi bisa masuk di jurusan HI. Terakhir nih bang, abang ada nggak nih pesan-pesan untuk mun di rumah nih terkait jangan sampai dia ini salah memilih jurusan. Aku takut nyesatkan sih. Masuk ke jurusan kan? Gak apa-apa kan? Sebagai referensi ya. Referensi ya. Referensi. Anggap ya ini suatu sudut pemikiran, sudut pandang lain lah dari dunia pendidikan itu. Setelah aku menjalani dan tamat, bahkan sempat ngambil master dan tidak selesaikan. Saya ngambil master di Master HI, selesaikan, Pak? sudah 1 semester untuk jalan, 1 semester lebih. Judul tesis sudah ada, Itu tesis sudah ada. dari ACC, dari tugas pertama itu kata dosen ini mantap judul tesis. Jadi ada 1-2 tahap yang akhirnya saya mikir, saya harus keluar, saya harus coba ngejar sesuatu yang baru dan bisa menjalankan. Jadi gini, untuk mun tamat SMA ya, Sama untuk yang baru tamat SMA. sebenarnya jangan buru-buru memilih, jangan sampai kita memilih atas pressure yang lain. Kan banyak pressure nih kadang nih tamat kuliah, bahkan orang-orang terdekat yang harus jadi supporting system kita pun bisa jadi pressure pada saat kita tamat. Iya masuk jurusan mana gitu kan, Pressure tuh. bakal masuk kampus apa gitu kan, Betul. Itu pressure. itu pressure ya. Jangan sampai tekanan-tekanan itu yang membuat kita memilih tanpa memikirkan apa yang sebenarnya kita mau. Misal teman punya opsi belum tahu sama sekali apa yang mau diambil, ada opsi gap year, tapi itu harus bertanggung jawab kan gap year. Gap year itu harus bertanggung jawab. Kalau emang mau diambil gap year ya tidak apa-apa. Tapi ini bukan menyarankan. Tapi kalau memang belum tahu apa yang mau dipilih, daripada asal pilih, mending kita menggalilah. Sebenarnya kalau kita makin kesini Pan, makin kita terjun ke dunia yang sebenarnya ya, di selepas dari dunia pendidikan itu, yang kepake di hidup itu life skill. Life skill. Jadi ada yang bilang menggali ilmu tuh ada 2 cara, dari kepala ke bawah atau dari dengkul ke atas. Kepala ke bawah ilmu formal, ya stepnya SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, apalagi almarhum profesor, itu ilmu formal kan. Tapi kita bisa juga gali-gali ilmu informal, dan faktanya sekarang juga udah banyak kan orang yang dari ilmu informal asal dia fokus, stepnya bagus, maksudnya tanggung jawab dengan pilihan dia masing-masing,
Jadi ilmu informal itu diistilahkan dari kaki ke atas. Biar sempurna, kita gali ilmu informal sama informal tuh jadi kaki ke atas ngejar, bawah turun ngejar, sampai ketemu klub di tengah, itu asik. Itu lengkap gitu. Jadi yang penting itu tanggung jawab terhadap passion kita. Jadi kuliah pun beberapa dari referensi yang pernah saya baca, jangan ambil beberapa orang yang sukses di dunia. Saya mau coba ngambil kulitnya perkuliahan, ini ngambil circle, ngambil pertemanan, apalagi itu yang diambil gitu. Jadi misalnya kita memutuskan kuliah di luar. Kalau kita cuma kuliah pulang, endingnya waktu kita balik ke kampung halaman, meskipun balik, kita bakal mencari sesuatu yang baru lagi kan. Tapi kalau ketika kita memanfaatkan kuliah di luar itu, kita nambah relasi, coba hal-hal yang nggak pernah kita coba selain kuliah, dan yang lain, yang kalau di Pontianak kita malu kerjain. Tapi kalau di luar itu kita nggak masalah. Bahkan dulu planning saya di luar negeri itu, job saya ya apa aja saya kerjain. Jadi kan nggak sudah di Jogja, saya juga tuh apapun saya kerjain selain kuliah ya. Macam lah. Berarti ini tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Kalau kita passion nomor sekian, passion tuh dikali nomor 10. Yang penting tanggung jawab. Apapun yang kita pilih tanggung jawab. Kalau bisa mutusin gap year, jadi tanggung jawab. Jadi setahun itu sambil mutusin mau kuliah apa, kita bikin list tuh. Mau nambah skill apa ya? Oke, aku agak lemah di language. Aku mau nambah skill 2 bahasa. 1 tahun ada 12 bulan. 2 bulan pertama kuasain bahasa Inggris, 2 bulan kedua bahasa tambahan lain, Arabik kah, Mandarin kah, Jerman kah, Jepang kah. Berarti selalu ada ilmu baru, walaupun kita enggak kuliah gitu kan, maksudnya masih bingung untuk mencari kuliah kan. Tetap ada soft skill baru gitu. Nah, soft skill baru itu yang akan giring kita ke pilihan-pilihan baru. Nah ini bisa dijadikan referensi buat kalian ketika masih bingung untuk memilih jurusan yang seperti apa. Ini Bang, Abang lulus kuliah itu tahun berapa? 2018 Abang lulus, kemudian pas Abang balik ke Pontianak, kegiatan apa nih yang Abang lakukan?